Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Semoga selalu diberi kesehatan ya oleh Allah dan semoga selalu dilindungi dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Filiza Kirena sebagai mahasiswa UM, Prodi PG PAUD, offering A6C. Kali ini kita akan membahas apa sih? Ya, betul. Kita akan membahas tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak dan bagaimana solusinya. Akhir Desember 2019 yang lalu, di salah satu kota di Tiongkok yaitu Wuhan yang telah menyebarkan suatu virus atau wabah yang dapat menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Seluruh dunia dihebohkan dengan datangnya virus tersebut hingga pada 11 Maret 2020 WHO telah menetapkan wabah tersebut sebagai pandemi global. Dunia dihebohkan dengan datangnya suatu wabah yang merebak ke seluruh penjuru dunia. Kalian semua pasti tahu kan apa sih wabah tersebut? Ya, wabah tersebut merupakan wabah COVID-19. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Ada yang tahu? Ya, COVID-19 ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan infeksi pada hewan dan manusia. Ketika manusia terinfeksi virus ini, maka manusia akan mengalami infeksi pada saluran pernafasannya, mulai dari flu biasa hingga yang sangat akut. Bahkan, dengan datangnya COVID-19 ini, kita semua merasakan pandemi yang berkelanjutan yang dikarenakan oleh penularannya yang cukup mudah. Bagaimana sih penularan virus tersebut? Seseorang akan terinfeksi virus COVID-19 ini dari penderitanya. Penyakit ini dapat menyebar dari tetesan kecil atau droplet dari mulut dan hidung penderita yang mengalami batuk dan bahkan bersin-bersin. Ketika penderitanya batuk dan bersin, maka droplet tersebut akan menempel bahkan berterbangan di sekitarnya. Kemudian ketika orang lain menyentuh atau menghirup droplet tersebut, maka mereka akan terinfeksi virus tersebut. Oleh karena itu, penularan COVID-19 ini sangat mudah menyebar ke seluruh dunia. Dari hal tersebut, maka terciptalah masalah besar yang terjadi di penjuru dunia. Tidak hanya di negara Indonesia, bahkan hampir seluruh negara di dunia juga mengalami adanya perubahan terhadap semua aspek kehidupan manusia. Dunia pendidikan sangat terdampak. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan dan bahkan memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat banyak pihak kebingungan. Bahkan menimbulkan kekacauan karena ketidaksiapan sekolah terhadap proses pembelajaran secara daring. Aspek perekonomian mengalami kelemahan. Seluruh dunia menghadapi penurunan ekonomi yang sangat tajam yang mengakibatkan guncangan yang sangat parah pula karena hampir semua negara memberlakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Perdagangan internasional mengalami kemerosotan yang cukup parah serta pertumbuhan perdagangan dunia yang biasanya mencapai 2 digit juga mengalami penurunan hingga minus 8,3%. Hubungan sosial semakin menurun yang mengakibatkan kurangnya interaksi antar sesama dan juga kepedulian antar sesama. Bahkan pandemi juga membawa dampak yang cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembang yang dialami oleh anak. Di era pandemi COVID-19 ini, anak menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak yang cukup besar. Terlebih lagi dengan adanya pembatasan sosial yang biasa kita sebut sebagai social distancing. Sebenarnya apa sih social distancing atau pembatasan sosial ini? Untuk pembahasannya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Menurut Wikipedia, pembatasan sosial atau social distancing juga disebut sebagai pembatasan fisik.
Pembatasan sosial ini merupakan serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Prinsip utama pembatasan sosial ini yaitu untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi. Pembatasan ini menimbulkan dampak yang cukup riskan bagi tumbuh kembang anak. Semua aspek perkembangan yang sedang dialami oleh anak dapat berubah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Contohnya pada aspek perkembangan bahasa dan juga aspek perkembangan sosial pada anak. Pembatasan sosial yang diterapkan pada masa pandemi ini dapat memicu timbulnya speech delay atau keterlambatan bahasa pada anak usia dini. Dan dengan diterapkannya pembatasan sosial, maka anak tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, dengan memberlakukannya pembatasan sosial, perkembangan motorik dan sensorik anak akan terganggu, yang seharusnya anak-anak berlari, melompat, bermain bersama teman-temannya di luar rumah, bahkan di sekolah akan terganggu. Bahkan, kondisi dunia seperti ini juga dapat menimbulkan atau meningkatkan resiko stunting pada anak. Stunting ini merupakan masalah gizi kronis yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi yang diberikan kepada anak. Stunting ini dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan yang sedang dialami oleh anak. Contohnya seperti tubuh anak yang lebih pendek, serta berat badan dan tingkat kecerdasan yang berada di bawah rata-rata anak normal biasanya. Menurut UNICEF, stunting merupakan kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang atau anak yang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak. Hal ini dapat membatasi kapasitas fisik dan kognitif anak secara permanen dan menyebabkan kerusakan yang lama. Oleh karena itu, dari semua permasalahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, orang tua, terutama ibu, harus selalu memperhatikan semua aspek tumbuh kembang yang dialami oleh anak semasa pandemi COVID-19 ini. Juga diharapkan untuk selalu mendampingi semua kegiatan yang sedang dilakukan oleh anak. Tidak hanya itu, orang tua juga perlu memberikan stimulasi yang dapat merangsang semua aspek perkembangan mereka. Meskipun adanya pandemi seperti ini, sebagai orang tua, penting untuk tetap menstimulasi anak guna perkembangan dan pertumbuhan anak dapat tercapai dengan sangat optimal. Contoh menstimulasi perkembangan anak yaitu dengan cara membacakan buku cerita yang disertai gambar, mengajak anak untuk mengasah kekreativitasan dengan cara mewarnai dan menggambar, serta mengajak anak untuk bermain peran. Selain itu, masih banyak lagi cara menstimulasi anak dengan sangat mudah. Dan untuk mencegah anak dari resiko stunting di masa pandemi ini, maka orang tua perlu menyediakan dan memenuhi asupan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan oleh anak. Mungkin contohnya seperti selalu menyediakan makanan dengan lauk pauk, sayur, buah-buahan yang bergizi seimbang. Namun, di tengah situasi seperti ini, mungkin hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit dilakukan. Tetapi hal tersebut bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh setiap orang tua yang berada di luar sana. Semangat untuk para orang tua dan semangat pula untuk kita semua yang merasakan dampak pandemi COVID-19 ini. Kita harus selalu siap dan mampu untuk mengambil hikmah dari kejadian pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Mungkin di balik semua ini akan ada suatu hal indah yang akan terjadi di masa depan. Dan dari pandemi yang terjadi saat ini, kita bisa mengetahui apakah kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa ini meskipun dalam kondisi seperti ini. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Bye. Oh iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.